Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran ilmu mantek yang ke-37, Al-Qadhiyatus Syartiyah wa Aqsamuha, Qadhiyah Syartiyah dan pembagian-pembagiannya. Namun terlebih dulu saya akan menyampaikan ringkasan pelajaran sebelumnya, bahwa ilmu mantek itu pada dasarnya hanya membahas dua hal pokok, yaitu at-tasawwur dan tasdik. Ini sudah kita pelajari yang at-tasawwur sampai detail. Sekarang kita akan mempelajari seluk-beluk at-tasdik ini. Pertama yang kita pelajari dalam pembahasan at-tasdiqat adalah al-qadhiyah atau proposisi. Al-qadhiyah qaulun mufidun yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi. Contoh ja'a al-amiru. Qadhiyah ialah suatu perkataan, suatu ucapan yang sudah dimengerti. Kalau dalam ilmu nahwu itu disebut kalam, yang mengandung kemungkinan benar dan salah. Kemungkinan benar dan salah itu dilihat dari perkataan itu sendiri, bukan dari siapa yang mengatakan. Artinya ucapan itu tidak dilihat dari siapa yang mengatakannya. Kemudian qadhiyah dibagi menjadi dua, qadhiyah al-hamliyah dan qadhiyah asy-syartiyah. Qadhiyah al-hamliyah ini unsur pembentuknya adalah al-maudhu', al-mahmul, dan an-nisbah atau rabithah. Maudhu' kalau dalam ilmu mantek ya. Kalau dalam ilmu nahwu itu ya mubtada, kalau di dalam jumlah ismiyah, fa'il kalau atau naibul fa'il kalau di dalam jumlah fi'liyah. Sedangkan mahmul itu sama dengan khobar di dalam jumlah ismiyah dan fi'il di dalam jumlah fi'liyah. Sedangkan nisbat atau rabithah, an-nisbah wa hiya la tadhharu bin nutqi wal lafdhu ad-dalu 'alaiha huwa mislu zaidun huwa qaimun. Nisbat itu tidak diucapkan. Kalau diucapkan itu huwa, tapi sering kata huwa, kalimat huwa itu tidak diucapkan. Misalnya zaidun qaimun. Rabithahnya atau nisbahnya adalah zaidun huwa qaimun. Kemudian qadhiyah hamliyah itu unsur pembentuknya ada maudhu', rabithah atau nisbah dan mahmul. Nah, mahmul ini dibagi menjadi mujabah dan salibah. Sedangkan maudhu' itu adalah kulliyah, juz'iyah, saksiyah, muhmalah. Kalau unsur pembentuk qadhiyah syartiyah itu muqaddam dan tali. Jadi kalau dijelaskan secara utuh, qadhiyah hamliyah itu ada qadhiyah hamliyah kulliyah mujabah, qadhiyah hamliyah kulliyah salibah, qadhiyah hamliyah juz'iyah mujabah, qadhiyah hamliyah juz'iyah salibah, qadhiyah hamliyah syaksiyah mujabah, qadhiyah hamliyah saksiyah salibah, qadhiyah hamliyah muhmalah mujabah, dan qadhiyah hamliyah muhmalah salibah. Semuanya ini sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk pelajaran yang selanjutnya. Qadhiyah tadi sudah saya sampaikan dibagi menjadi al-qadhiyah hamliyah, sudah dibahas secara tuntas. Sekarang qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah ini dibagi menjadi dua. Satu ada qadhiyah syartiyah muttasilah, ada qadhiyah syartiyah munfasilah.
Lah masing-masing dari qadhiyah, syartiyah, muttasilah ini dibagi dua, ada yang mujabah dan ada yang salibah. Jadi namanya panjang memang, qadhiyah, syartiyah, muttasilah, mujabah. Qadhiyah, syartiyah, muttasilah, salibah. Qadhiyah, syartiyah, munfasilah, mujabah. Qadhiyah, syartiyah, munfasilah, salibah. Begitu. Tapi disingkat juga boleh. Nah, unsur pembentuk qadhiyah syartiyah itu ada dua, yaitu muqaddam dan tali. Muqaddam itu qadhiyah yang pertama, sedangkan tali itu adalah qadhiyah yang kedua. Penjelasannya nanti. Sekarang kita bahas takrif qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah ialah suatu qadhiyah yang di dalamnya mengandung dua qadhiyah kamliyah. Yang kedua qadhiyah tersebut tidak memberikan hukum atau belum memberikan pengertian sempurna jika tanpa qadhiyah yang lain. Jika tanpa qadhiyah yang lain itu tidak bisa sempurna. Maksudnya, agar hubungan qadhiyah menjadi sempurna, kedua qadhiyah harus dihubungkan. Cara menghubungkannya, qadhiyah pertama atau muqaddam diberi adat syarat atau huruf syarat. Sedangkan qadhiyah kedua atau tali diberi adat jawab atau huruf untuk menjawab, huruf jawab. Kadang juga tidak ada hurufnya, cuman pengertiannya sebagai jawab. Contoh, idza tola'at asyamsu fannaharu maujudun. Idza tola'at ketika terbit apa asyamsu matahari, fannaharu maka siang maujudun terjadi. Yang merah ini adalah muqaddam, yang warna hijau itu tali. Urutannya tidak mesti seperti itu, bisa saja yang hijau terlebih dulu atau talinya dulu baru kemudian ada syarat, atau sebaliknya. Yang penting itu di dalam qadhiyah tersebut ada unsur syarat dan jawab. Jika matahari terbit maka muncul siang. Jadi munculnya siang itu tidak akan terjadi kalau terbitnya matahari itu tidak terjadi. Jadi munculnya siang itu tergantung kaitannya dengan matahari terbit. Jika presiden salah membuat keputusan, negara bisa kacau. Kalau presiden ini salah membuat keputusan yang penting, negara bisa kacau. Kalau tidak salah di dalam membuat keputusan yang penting, berarti negara tidak kacau. Negara bisa bangkrut jika pejabatnya banyak yang korupsi. Nah, ini jawabnya lebih dulu daripada syaratnya. Ini tidak apa-apa. Jadi negara itu bangkrut, syaratnya banyak pejabat yang korupsi. Kalau tidak banyak, ya tidak bangkrut. Rakyat akan menderita jika penguasa menindas rakyatnya. Penindasan itu kalau terjadi, maka penderitaan rakyat juga terjadi. Kalau tidak menindas penguasanya, ya rakyat tidak menderita. Sekarang kita urai. Idza tola'at asyamsu fannaharu maujudun. Jika matahari terbit, maka siang pun akan muncul. Qadhiyah ini terdiri dari dua qadhiyah hamliyah. Yang pertama tola'at asyamsu. Ini disebut muqaddam. Yang kedua an-naharu maujudun. Ini disebut tali. Qadhiyah pertama disertai dengan adat syarat, yaitu idza tola'at asyamsu. Qadhiyah yang kedua disertai fannaharu maujudun. Ini idza tola'at asyamsu itu adalah syarat, fannaharu maujudun itu jawab. Kedua qadhiyah tersebut masing-masing tidak memberikan pengertian secara sempurna tanpa qadhiyah yang lain. Jadi misalnya ada susunan idza tola'at asyamsu, tidak ada susunan
fannaharu maujudun itu tidak bisa dipahami. Ketika matahari terbit, ya ucapan semacam itu belum bisa dipahami. Bisa dipahami setelah jawabnya diucapkan, fannaharu maujudun. Nah, setelah kedua qadhiyah disatukan, maka terbentuklah satu qadhiyah. Jadi ini tola'at asyamsu qadhiyah, an-naharu qadhiyah. Kalau terus kemudian dihubungkan, maka menjadi qadhiyah syartiyah. Jadi setelah qadhiyah disatukan, maka terbentuklah satu qadhiyah yang memberikan pengertian. Artinya dan maksudnya sudah dapat dipahami, yaitu tergantungnya peristiwa yang kedua fannaharu maujudun kepada peristiwa yang pertama, yaitu tola'at asyamsu. Jadi an-naharu maujudun itu tergantung pada tola'at asyamsu, muncul enggak mataharinya. Kalau enggak muncul ya ada siang, muncul ya ada siang, itu namanya tergantung. Contoh lain, imma ayyakunal kainu hayyan wa imma ayyakuna jamadan. Ada kalanya benda itu hidup dan ada kalanya benda itu mati. Qadhiyah ini juga tersusun dari qadhiyah hamliyah yang masing-masing disertai dengan kata imma. Jadi yang pertama muqaddamnya itu imma ayyakuna al kainu hayyan. Ini yang pertama. Muqaddamnya, talinya wa imma ayyakuna jamadan. Nah, kalau cuman imma ayyakunal kainu hayyan itu tidak bisa dipahami atau setidaknya tidak sempurna pengertiannya. Nah, kalau sudah disebutkan semuanya maka menjadi sempurna. Muqaddam dan talinya jika sudah disebutkan semua barulah jelas pengertiannya. Qadhiyah ini juga tersusun dari kedua qadhiyah hamliyah yang masing-masing disertai dengan kata imma. Sehingga kedua qadhiyah tersebut menjadi suatu qadhiyah yang memberi pengertian. Artinya makna dan pengertiannya menjadi jelas. Qadhiyah yang pertama dan yang kedua itu mustahil berkumpul. Maka hubungan antara kedua qadhiyahnya tersebut dinamakan hubungan tabayun atau inat, artinya berlawanan atau saling berlawanan. Itulah qadhiyah syartiyah. Jadi qadhiyah syartiyah itu dibagi menjadi dua, muttasilah dan munfasilah. Sekarang kita bahas qadhiyah muttasilah. Al-qadhiyatu asyartiyatu al-muttasilah. Al-muttasilah atau qadhiyah syartiyah muttasilah yaitu qadhiyah yang mengharuskan adanya dua qadhiyah yang saling menetapkan atau istilahnya talazum. Artinya terjadinya suatu qadhiyah berdasarkan terjadinya qadhiyah yang lain. Contoh, jika aku punya uang, aku jadi pergi. Jadi pergi atau tidaknya aku ini itu sangat tergantung pada punya uang atau tidak. Nah, seperti contoh tadi, idza asyraqatis syamsu fannaharu maujudun. Matahari itu muncul atau enggak? Kalau muncul berarti siang, kalau enggak muncul berarti tidak siang. Ya, ini saya ulangi. Qadhiyah syartiyah muttasilah ialah qadhiyah yang terdiri dari dua qadhiyah hamliyah, di mana kedua qadhiyah tersebut saling terikat, saling berhubungan. Kedua qadhiyah tersebut tidak memberikan pengertian yang sempurna tanpa qadhiyah yang lain. Nah, terus kemudian qadhiyah syartiyah muttasilah ini dibagi lagi menjadi dua, mujabah dan salibah. Yang mujabah contohnya kullama tola'at asyamsu fannaharu maujudun. Sedangkan yang salibah laisa kullama ja'as saifu jaffat an-naharu. Laisa tidak kullama manakala ja'a datang as-saifu kemarau, jaffat kering an-naharu sungai.
bukanlah berarti ketika masa kemarau datang sungai menjadi kering. Bisa saja musim kemarau datang tapi sungai tidak kering. Nah, lebih jelasnya perhatikan ini. Jadi ini contoh, idza asyraqat asy-syamsu fan-naharu maujudun, maka muqaddamnya itu asyraqat asy-syamsu, at-talinya an-naharu maujudun. Kemudian adawatur rabti, yang menghubungkan adalah idza dan fa. Kalau tidak ada idza dan fa tidak bisa dipahami itu. Nah ini termasuk mujabah. Kenapa disebut mujabah? Karena tidak ada nafinya. Nah, laisa kullama ja'at sayfu jabat an-naharu. Tidaklah, bukanlah berarti kullama ja'at sayfu, ketika masa kemarau datang, jabatin naharu, sungai menjadi kering. Jadi ja'at sayfu ini muqaddam, jabat an-naharu tali, kemudian antara ja'a as-sayfu dan jabat an-naharu ini dihubungkan dengan syarat dan jawab, yaitu kullama dan fa. Contoh ini termasuk salibah. Kenapa? Karena ada nafinya. Nah sekarang kamu bisa membuat contoh-contoh yang lain. Banyak bisa itu. Jika hari hujan, maka sungai akan meluap. Jika kaca itu dibanting, ia akan pecah. Jika bunga dipetik, ia akan layu. Jika gunung meletus, akan terjadi gempa. Wah, pokoknya wakai lah, kepin nggak contoh dewis. Itu yang mujabah contohnya. Yang salibah, tidaklah jika musim kemarau, air tetap melimpah. Tidaklah jika cuaca buruk, pesawat akan landing. Jika kita makan, kita tetap lapar. Nah, itu contoh qadhiyah syartiyah muttasilah salibah. Yang kedua, qadhiyah syartiyah munfasil. Yaitu qadhiyah yang pengertiannya itu terjadi atau hukumnya itu terjadi oleh dua qadhiyah yang saling bertentangan. Kalau yang muttasilah itu yang satu tergantung pada yang lain. Tapi kalau munfasilah ini bertentangan keduanya itu. Antara satu qadhiyah dengan qadhiyah yang lain itu bertentangan. Hubungan seperti ini disebut sebagai hubungan tabayun dan inat atau bertentangan. Satu qadhiyah meniadakan qadhiyah lainnya. Atau bisa kita katakan qadhiyah syartiyah munfasilah itu adalah merupakan qadhiyah yang saling bertentangan. Jika muqaddamnya terpenuhi, maksudnya terpenuhi itu terjadi, maka talinya tidak mungkin terpenuhi. Tidak mungkin talinya itu terjadi. Begitu juga sebaliknya, jika talinya terpenuhi, maka muqaddamnya tidak akan terpenuhi. Contoh, bilangan itu ada kalanya genap dan ada kalanya ganjil. Ada kalanya berita itu benar dan ada kalanya berita itu bohong. Jika angka itu genap terpenuhi, maksudnya terjadi angka genap, maka angka ganjil tidak mungkin terpenuhi, tidak mungkin terjadi. Kalau sudah dikatakan ganjil, tidak mungkin genap. Tidak mungkin ada angka itu ganjil sekaligus genap, itu tidak bisa. Ya singkatnya, qadhiyah syartiyah munfasilah itu merupakan qadhiyah yang saling bertentangan. Jika muqaddamnya terpenuhi, maka talinya tidak mungkin terpenuhi. Begitu juga sebaliknya, jika talinya terpenuhi, maka muqaddamnya tidak akan terpenuhi. Jadi contohnya, angka jika bukan genap, maka pasti ganjil. Di sini jika angka itu genap sudah terjadi, maka angka ganjil tidak mungkin terjadi. Qadhiyah syartiyah munfasilah ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang qadhiyah syartiyah munfasilah mujabah dan ada yang salibah. Contoh yang mujabah, ada kalanya harga sayur itu mahal, ada kalanya murah. Ada kalanya
ikan bandeng itu besar, ada kalanya kecil. Ada kalanya hari itu hujan, ada kalanya hari itu panas. Ada kalanya orang itu gembira, dan ada kalanya sedih. Wah, rasdi ra gembira ya piye. Contoh yang qadhiyah syartiyah munfasilah salibah, tidaklah ada kalanya kucing itu tidur atau makan. Nak makan ya makan, nak tidur ya tidur. Tidak bisa kok makan dengan tidur. Tidaklah ada kalanya tumbuhan itu berbunga atau mati. Tidaklah ada kalanya Zaid itu pergi ke kampus atau ke warung. Tidak mungkin satu orang bernama Zaid itu ya pergi ke kampus, ya pergi ke warung dalam waktu yang bersamaan. Tidak mungkin. Saya kira sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.